Bagi wanita yang sudah menikah, tolong jangan dengarkan ya, tolong skip. Ini hanya untuk wanita yang belum menikah. Saya kasih waktu, tolong skip. Saya nggak mau Anda menyesal atau apa, enggak. Saya nggak mau. Yang udah terjadi, terjadilah. Tapi ini khusus untuk nona-nona yang belum menikah. Untuk mencegah mereka dari sesuatu. Tolong skip ya, yang udah menikah, wanita yang sudah menikah jangan dengar ya, tolong. Wahai nona, ketika nanti engkau akan menikah, salah satu syarat untuk menyaring, menyeleksi calon suami yang baik adalah dia harus melek ilmu, suka belajar, pikirannya terbuka, terutama harus melek psikologi. Karena begitu udah menikah, seorang suami harus terlibat dalam pengasuhan anak. Harus mau belajar ilmu parenting. Karena banyak kejadian para wanita curhat sama saya, "Mas, suamiku itu gak mau diajak kerjasama soal pengasuhan. Saya udah belajar di buku-buku parenting, saya udah ikut seminar tentang parenting, sama anak harus begini, pola asuhnya, sikapnya harus begini, tapi malah dia yang hancurkan." Aku berusaha menerapkan teknik-teknik parenting yang benar, komunikasi yang benar kepada anak, kedisiplinan yang benar kepada anak. Malah dia yang membuat anak bingung. Malah akhirnya ada dualisme di rumah. Ibu berkata apa, ayah berkata apa. Dan dia klasik orangnya. Pakai cara zaman dulu, cara kekerasan. Masih suka bentak-bentak anak. Diminta untuk dekat sama anak, dia tidak mau. Padahal anak harus terpenuhi love language-nya. Quality time, membersamai anak, physical touch, dan lain-lain. Dia kalau disuruh begitu, dia bilang apa? Geli, lebay, gak bisa aku gitu-gitu. Yang penting aku udah menafkahi kalian. Nah teman-teman, maaf ya, laki-laki model begini nih, ini kan egois ya. Dipikir kebutuhan psikologis anak tuh cuman dinafkahi secara uang. Padahal quality time, membersamai, main bareng, mendampingi, dengerin anak curhat, ngakak-ngakak bersama, physical touch seperti usap rambut, usap pundak, itu kan penting. Itu kan bahasa cinta. Kenapa saya bahas ini? Karena ada beberapa wanita DM saya di Instagram. "Mas, aku tuh pengen banget ikut training soul healing. Pengen banget daftar. Tapi ketika minta izin ke suami malah dilarang. Malah dibilang, ngapain ikut begitu-begitu? Ngapain ikut terapi-terapi seperti itu? Kamu gak percaya Tuhan, kamu kurang iman." Wanita ini lanjut curhat bahwa aku tuh sangat terluka, dia tuh kasar, KDRT, sama anak juga gak dekat. Aku tuh ingin ikut trainingmu ya mas, untuk mengobati diri. Aku tuh banyak luka. Di masa kecilku, aku banyak luka kepada orang tua. Aku pikir ketika menikah akan bahagia, ternyata malah menambah luka-luka baru. Dapat suami yang gak benar. Teman-teman begini ya, kalau kita gak bisa mengobati pasangan atau keluarga kita, serahkan kepada yang bisa mengobati. Jangan sampai hanya melukai saja. Saya tuh gregetan ya. Suami melarang istrinya untuk ikut seminar atau training yang isinya kebaikan. Apalagi yang isinya healing, penyembuhan. Dan menghakimi istrinya kalau ikut healing-healing begitu, terapi-terapi begitu, training-training psikologi begitu, dianggap sebagai gak percaya Tuhan, kurang iman, kurang ibadah. Kok lucu ya, ungkapan ini keluar dari orang yang menyakiti gitu loh. Kalau Anda sebagai suami sangat sayang istri, jadi imam yang baik, hangat kepada keluarga, barulah engkau boleh bawa-bawa Tuhan. Ngapain ikut begituan? Gak percaya Tuhan, emangnya kurang ibadah. Punya hak untuk ngomong itu. Lah Anda sendiri menyakiti. Lah Anda sendiri
tidak menghargai istri, tidak hangat pada istri, tidak membimbing istri dengan baik. Kalau Anda sebagai laki-laki yang menyakiti istri, nggak usah bawa-bawa Tuhan deh. Anda sendiri dulu harus bertuhan. Karena setahu saya, semakin orang beragama, harusnya dia tidak akan menyakiti anak atau istrinya secara sengaja. Kalau hilaf ya, apa boleh buat, kita kan manusia nggak sempurna. Itu hilaf. Tapi kalau KDRT, ini kan bukan hilaf nih. Ini kan suatu hal yang kamu tuh ada luka juga sebenarnya. Dari masa kecil nggak mau disembuhin. Akhirnya apa? Tumpah ke anak, tumpah ke istri. Untuk para nona yang belum menikah, tolong ya. Begitu engkau didekati oleh seorang cowok dan nanti udah serius mau menikah, kasih pertanyaan sederhana ke dia. Nanti sebelum kita menikah, kita konseling pranikah yuk, konseling pranikah. Atau nanti sebelum menikah kita ikut training soul healing yuk. Training terapi psikologis ikut yuk untuk menyembuhkan diri kita dari luka-luka batin masa lalu, masa kecil, agar ketika menikah sudah buka lembar baru. Lihat responnya bagaimana. Oh iya boleh tuh, bagus itu, yuk ikut yuk, kapan, di mana? Wah ini laki-laki keren ini, melek psikologi, pantas jadi imam. Karena imam kan fungsinya menuntun, membimbing, mengarahkan, memimpin keluarga. Nah, pemimpin harus banyak ilmu. Kalau nggak banyak ilmu, minimal suka belajar, terbuka untuk belajar. Agak ngeri ya para imam itu, para yang katanya pemimpin itu nggak mau ngilmu, kosong. Modal klasik, marah-marah, bentak, egois. Nggak layak jadi pemimpin kalau begitu tuh. Nona, kamu jangan terbutakan oleh cinta. Jadi budak cinta kira-kira butanya jangan gitu-gitu amat. Karena saya lihat kadang-kadang ya ada nona-nona yang kayak itu nggak realistis hidupnya. Terlalu buta gitu loh, nggak self-love. Sudahlah cowoknya ini kasar. Terlalu klasik ya. Nggak mau ngilmu. Nggak mau belajar, egois. Udahlah jahat, kasar. Kayak dengkul komodo pula. Kan gimana gitu. Butanya nggak kira-kira, nona. Masih lo dipertahankan, masih lo lanjut mau nikah. Heran deh. Kalau tetap engkau lanjut nikah sama pria model begini nih. Hanya soal waktu. Engkau akan jadi rujak ulek. Nona, kalau di masa kecil engkau kurang bahagia. Engkau punya hutang untuk dirimu sendiri. Harus bayar. Cara bayarnya gimana? Desain, ciptakan masa depanmu yang indah. Jangan menciptakan hal yang sama. Jangan sampai sudah masa kecil nggak bahagia, milih suami juga sembarangan, menambah penderitaan tambahan. Lontarkan permintaan untuk calon suamimu ikut seminar atau training psikologi. Ajak dia ikut training soul healing, penyembuhan. Terang-terangan bilang sama dia, luka-luka batin masa lalu, masa kecil harus disembuhkan. Terutama luka batin inner child. Kalau nggak disembuhkan, nanti luka-luka itu akan terasa di pasangan dan di anak. Akan tumpah ke anak dan tumpah ke pasangan. Anak dan pasangan harusnya menikmati lembar baru dari hidup kita. Bukan lembar luka, lembar sejarah dari hidup kita. Karena ini rahasia umum ya. Faktanya, terutama anak. Anak itu sering jadi tong sampah atas luka-luka batin masa kecil kita. Luka-luka batin masa lalu kita. Kan gak worth it gitu loh. Akhirnya gak habis-habis. Nanti cucu kita akan disakiti oleh anak kita. Putuskan belenggu luka batin itu. Ciptakan generasi yang lebih baik, lebih bahagia. Keren loh kalau Anda itu sebelum menikah, benar-benar konseling pranikah dulu. Dan ikut terapi-terapi psikologis juga. Biar sudah sembuh, memulai lembar baru, menikah benar-benar bahagia. Ingat ya, cinta aja gak cukup. Walaupun ada cinta banget, ingat cinta bisa pudar. Ketika cinta sudah pudar, nah maka itu luka-luka akan keluar semua. Saling menyakiti, asli-aslinya keluar semua. Kalau Anda sudah sembuh, pasangan sudah sembuh, kelak ketika cinta sudah pudar, masih bisa bertahan karena gak saling melukai gitu loh. Udah beres luka-luka lamanya. Itu soal terapi. Kalau di konseling pranikah, benar-benar detail dicek kecocokan tipe kepribadiannya, kecocokan
secara diagnosa kejiwaan kalian tuh saling melengkapi nggak? Atau nanti malah berbenturan nih, nggak cocok nih. Karena ada pola-polanya. Contoh ya, orang yang dominan nggak boleh menikah sama orang dominan. Terus orang yang dominan nggak boleh menikah sama orang yang terlalu pendiam. Ada pola-polanya. Anda sadar nggak? Kebanyakan KDRT terjadi ketika yang dominan menikah sama dominan. Yang dominan menikah sama yang terlalu pendiam. Terjadilah KDRT. Contoh biar Anda kebayang ya. Seorang suami pulang dari kantor, pulang dari usahanya, pulang ke rumah, dia lihat istrinya dengan muka-muka zombie, muka-muka bete, bad mood. Dia tanya, "Ada apa sayang? Aku ada salah apa lagi sih? Ngomong dong." Istrinya diam. "Cerita dong, aduh aku capek loh pulang-pulang kantor malah disambut dengan muka begini." Enggak ada apa-apa," kata istrinya. "Ngomong nggak?" "Nggak ada apa-apa." "Aduh kamu itu, kenapa sih? Ngomong ya. "Besok aja yang ngomongnya, aku lagi nggak mood," kata istrinya. "Ngomong nggak kamu? Ngomong nggak?" Nah ini bisa terjadi KDRT. Karena istrinya terlalu pendiam, yang baru bisa ngomong besok lusa. Suaminya tipe ekstrovert, belak-belakan yang pengen orang lain juga kayak dia sebelak-belakan itu. Kalau ada masalah langsung ngomong. Nah ini kan nggak ketemu nih, nggak cocok ini. Masih banyak pola-pola seperti tipe apa sama tipe apa nggak boleh. Ini di konseling pranikah bener-bener ditelaah, di screening. Sedih ya orang-orang kita tuh menikah aja dengan hanya modal niat baik, dengan hanya modal niat ibadah. Nggak apa-apa, yang penting niatnya ibadah mas. Niat aja nggak cukup kalau nggak pakai ilmu. Kalau Anda memang meniatkan pernikahan akan jadi ibadah. Sebagaimana ibadah pun ada ilmunya. Ibadah-ibadah yang lain butuh ilmu nggak? Contoh Anda sembahyang, ada ilmunya nggak? Apa bisa tuh sembahyang langsung sembahyang aja? Bangun tidur nih, langsung sembahyang. Jigongan, kotor, langsung sembahyang. Bisa nggak? Semua bentuk ibadah ada aturan, ada ilmunya. Kalau Anda menghormati pernikahan sebagai ibadah, ada ilmunya juga gitu. Rancanglah masa depan yang lebih baik. Anda bisa bahagia kok, boleh bahagia kok dengan cara rencanakan dengan baik. Jangan sampai nih untuk keluarin dana resepsi pernikahan Anda nggak pakai mikir, keluar puluhan juta nggak pakai mikir. Malah ada kecenderungan kayaknya makin mewah, makin mahal, supaya dikesan makin keren, makin hebat. Tapi untuk biaya konseling pranikah, biaya ikut training soul healing, penyembuhan, yang gak seujung kuku biaya resepsi, itu Anda gak mau keluarin. Ingat ya suatu aturan. Bila hal yang utama malah tidak Anda utamakan, siap-siap masalah akan terjadi. Karena harusnya first thing first. Hal yang utama diutamakan. Konseling pranikah, cek kecocokan sebelum menikah. Itu yang penting malah Anda skip. Penyembuhan luka batin, terapi luka-luka lama sebelum menikah. Ini malah yang paling penting banget malah Anda skip. Tapi aku bahagia kok sama dia. Iya, karena masih cinta, masih gregetan. Cinta tuh kayak anestesi. Cinta tuh kayak obat bius. Belum terasa sekarang karena masih terbius Anda. Masih teranestesi, masih kebas Anda. Pelan-pelan, setahun 2 tahun, malah ada orang yang ketika sebulan 2 bulan udah terasa tuh, cinta berkurang tuh. Disitulah baru, ya ampun ternyata gini. Oh ya ampun, mengerikan. Semoga sharing saya kali ini adalah petunjuk dari yang di atas bagi Anda yang belum menikah. Agar Anda lebih hati-hati. Ingat tidak ada yang kebetulan. Sehelai rambut jatuh pun atas izin Tuhan. Apalagi ini bukan sehelai rambut nih. Ini suara nasihat yang nyata-nyata Anda dengar. Ini bukan kebetulan. Ini petunjuk dari Tuhan. Kamu bisa follow Instagram saya deddysusanto.pj_official. Di story itu ada jadwal training, silahkan dicek. Kalau kotamu termasuk di jadwal, WA nama peserta ke nomor panitia tersebut di kota itu untuk mendaftar. Mas, aku nggak mau ikut training. Ya gimana dong? Kita kan mau membaik nih, mau meningkatkan kualitas hidup. Karena jangan-jangan luka-luka batin itulah yang membatasi, menghambat mental kita untuk maju. Sehingga mengalami yang namanya menunda pekerjaan, ragu ngambil keputusan, minder, mood swing, tidak sekreatif dulu lagi.
negative thinking, susah tidur, badan gampang capek, ada nyeri-nyeri nggak jelas di pundak, di perut, di dada, di kepala, dan lain-lain sebagainya, psikosomatik. Psikosomatik adalah, psiko itu jiwa, soma itu badan. Psikosomatik artinya ada beban-beban di jiwa, baik yang terpendam maupun yang disadari, ketika secara akumulatif sudah penuh, dia nitip taruh beban di badan. Ada yang nitip taruh beban di kepala, jadilah migrain, rambut rontok, pelupa, insomnia, pikun dini, dan lain-lain sebagainya. Kalau ketombe karena salah sampo ya, beda jurusan itu. Burua kakak. Ada orang yang ketika jiwanya sudah penuh, jiwanya itu nitip taruh beban di perut. Jadilah mah, nyeri head berlebihan, nafsu makan tinggi, nafsu makan rendah, dan lain-lain sebagainya. Saya nggak mau sebut nama-nama penyakit lain yang wah ya. Tidak baik menyebut nama-nama penyakit seperti itu karena dapat mensugesti. Saya sebutkan hanya gejala-gejala kesehatan yang sering dialami oleh kita semua, yang ringan-ringan. Time doesn't heal. Waktu tidak menyembuhkan. Kita perlu berusaha untuk memulihkan diri kita. Ada doa, ada usaha. Harus seimbang. Kalau ternyata setelah kamu lihat jadwal di Instagram saya, tidak ada kotamu terdaftar di situ, apa boleh buat kamu ikut training secara pribadi. Ini coaching pribadi. Nanti via WA call dengan saya. Tapi harus daftar dulu. Nah, daftarnya agak beda. DM, Instagram, kuliah psikologi. Daftar di situ DM dulu. Bilang bahwa kamu mau daftar training private, coaching private. Tapi saya harus sampaikan ya, bahwa training publik itu jauh lebih melegakan dibanding terapi personal. Semoga kota kamu termasuk dalam list jadwal training kami. Itu lebih baik. Namun kalau tidak ada dalam jadwal, ya apa boleh buat, ikut coaching private. Baik demikian ya, semoga informasi ini bermanfaat. Terima kasih.